Oke. Baik, selamat siang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester, yakni coding menggunakan MATLAB. Di sini terdapat 5 problem yang harus diselesaikan. Langsung saja kita menuju MATLAB-nya. Baik, yang pertama, untuk problem pertama yaitu gunakan MATLAB untuk menggambarkan sinyal seperti pada gambar di bawah ini. Nah, untuk solusi untuk menggambarkan sinyal seperti yang diminta pada problem 1 itu bisa menggunakan, pertama kita gambarkan dulu bahwa kita ingin menggambarkan sinyal segitiga gerigi yang setiap segitiganya itu adalah periodenya 5 detik. Jadi di sini saya hanya menggambarkan periodenya 5 detik dan dikali 4 karena yang diminta kan 4 segitiga gerigi. Berarti kalau periodenya 5 second, berarti frekuensinya 1/5 Hz. Lanjut kita tentukan dulu frekuensi samplingnya. Kita pakai frekuensi sampling 1000 biar nanti gambarnya sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita tentukan waktunya lah yang diminta dari -10 ke 10 dengan periode samplingnya seper frekuensi sampling. Nah, selanjutnya untuk membuat segitiga ini saya menggunakan function sawtooth. Function sawtooth itu ini sawtooth 2πft. Karena kita menginginkan setiap segitiga geriginya ini adalah 5 detik, 5 second. Jadi frekuensi yang kita gunakan adalah 1/5 Hz, sehingga dihasilkan satu buah segitiga gerigi dengan waktunya tiap 5 detik atau 5 second. Nah, di sini saya berikan penjelasan kenapa sawtoothnya saya kali 5. Karena sawtooth itu adalah gelombang gergaji, gigi gergaji dengan periode 2π untuk elemen susunan waktu T. Sawtooth, fungsi sawtooth mirip dengan fungsi sinus, tetapi menghasilkan gelombang gigi gergaji dengan puncak -1 dan 1. Gelombang gigi gergaji yang didefinisikan sebagai -1 pada kelipatan 2π dan meningkat secara linear terhadap waktu dengan kemiringan seperti pada waktu lainnya. Nah, untuk membuat karena berdasarkan definisi sawtooth itu tandanya sebenarnya segitiga gerigi ini, gelombang gerigi ini dari -1 ke 1. Karena kita ingin dari -5 ke 5, maka sawtooth ini kita kalikan dengan 5. Maka jadilah puncaknya 5 dan yang batas yang paling bawahnya -5. Terus kita plot TX grid on, X labelnya T second, jadilah grafik sesuai dengan yang diminta pada problem 1.
seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke problem 2. Nah, untuk problem 2 kita diminta untuk menggambarkan grafik sinyal berikut poin A dan B menggunakan MATLAB. Ya, seperti yang kita lakukan tadi, kita menentukan periode sampling. Nah, ini semakin kecil, jadi fs ini kan periode sampling. Jadi semakin kecil periode sampling itu semakin semakin teliti atau semakin sesuai dengan yang kita inginkan. Sinyalnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ini pertama kita tentukan waktunya sesuai yang diminta, ini min 10 sampai 10. Min 10 sampai 10. Terus kita masukkan fungsinya 10 sin 2 pi t dikali, kita menggunakan titik kali karena ini vektornya nggak sama, akhirnya kita harus menggunakan ini, dikali cos pi t min 4. Langsung saja kita plot tx grid on, x label, y label, title grafik problem 2a. Dapatkan sinyal seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yang solusi B. Ya, solusi B. Untuk yang solusi B seperti yang tadi, kita buat frekuensi samplingnya sama, periode sampling juga sama, cuma yang diminta ini dari waktunya min 5 sampai 5 second. Min 5 sampai 5 second. Terus kita masukkan fungsinya 2 eksponen pangkat min 0,1 t sin 2 dikali seperti tadi, karena ini sama-sama vektor, sin 2 pi t. Oke, sudah sama. Setelah itu kita plot tx di t ini yang sumbu x ini yang sumbu y. Oke, jadilah grafik seperti ini dari problem 2b. Baik, lanjut untuk problem 3. Perhatikan sinyal di bawah ini dan hitunglah menggunakan MATLAB. YT sama dengan XT kali HT. Untuk menjawab problem ini saya memiliki dua cara. Jadi yang pertama itu saya ubah sinyal ini menjadi sinyal diskrit. Jadi saya ubah manual sinyal ini menjadi sinyal diskrit. Di sini saya ambil samplingnya tiap 0,5. Jadi nanti tiap 0,5 titik-titiknya. Setelah itu saya buat ini. Setelah itu stem. Jadi gambarnya menjadi seperti ini dari sini 015. Kenapa saya memakai ini samplingnya? Karena agar sama dengan
sinyal yang ini saya juga menggunakan sampling 0,5 sehingga nanti bisa dikonvolusikan, karena konvolusi itu harus sama kalau nggak salah itu ya vektornya. Nah, itu yang ini saya gambarkan lagi, ini 0 sampai 2 waktunya. Oke, 0 sampai 2. Jadi kan ini 0,5 1,5. Oke, udah, ini sama lah kayak ini. Terus nah ini sampling waktu X dan Y harus sama, karena di sini agak sulit ya, di sini 0,5 ke 1,5, jadi saya buat 0,5 semua dua-duanya. Lanjut, N ini saya buat N nya 0 sampai 14 karena ya kalau diubah bakal error sih. Nah, jadi harus 14 karena hasilnya emang 14 begitu. Di ini konvolusinya kita kan yang kita kalikan kan X dan H, itu kita stem hasil dari konvolusinya N, Y nya ini konvolusi 1X label, jadilah grafik pada problem 3 yakni linear konvolusi tapi yang sinyal diskrit ya. Nah nah untuk cara yang kedua, berdasarkan referensi yang saya dapat pada ini, mari buka dulu. Nah, saya dapat referensi dari sini. Ternyata kita bisa membuat konvolusi dengan domain waktu langsung. Oke, langsung saja. Jadi kita buat sinyal XT nya, X domain waktu. Langsung saja ini periode 0,01. Oh ini yang tadi, karena ini sistem komputer dan menggunakan diskrit ya, jadi semakin dekat nilai-nilainya semakin baik perkiraan. Jadi kita harus memakai periode sampling sekecil mungkin supaya nilai-nilainya itu semakin dekat dan sesuai dengan perkiraan kita hasilnya gitu. Jadi kita kembali lagi ke problemnya. Ini T nya mana tadi? Nah ini 0 sampai 5, 0,5 sampai 1,5. Saya plot. Nah ini saya plot 0 sampai 10 ya, sebenarnya bisa sampai 5, saya buat 10 aja. Nah caranya memplot sinyal domain waktu seperti ini. Jadi ini T lebih dari 0 itu maksudnya ini T nya lebih dari 0 kurang T nya lebih dari 5 sama T lebih dari sama dengan 5, itu tandanya berhenti. Jadi dengan kita membuat ini, itu akan jadi sinyal seperti ini. Atau dalam arti lain,
ini tuh sebenarnya ya ini kayak satu kali seperti ini, cuma karena satu nggak perlu dituliskan. Jadi satu itu tandanya ada nilainya satu ini loh, xt nya itu nilainya satu dari waktu 0 sampai 5 seperti itu. Di 1 0 sampai 5 ya. Ini plot saya buat y limit x limit. Ini sinyal xt nya udah sesuai problem yang diminta. Setelah itu kita buat sinyal ht seperti tadi, cuma bedanya ini dari 0,5 sampai 1,5. Jadi nilainya 1, 0,5 sampai 1,5. Plot H. Jadilah sinyal HT nya seperti ini, udah sesuai dengan yang diminta, 0,5 1,5. Selanjutnya kita buat ini sinyal YT, yaitu xt kali HT. Pertama kita buat waktunya dulu 0 sampai 10 biar sama aja kayak yang kita pas buat sinyal xt dan HT. Nah, perbedaannya di sini. Ketika mengkonvolusi itu tadi sinyal dalam domain waktu, kita itu harus mengalihkan dengan periodenya. Periodenya tadi berapa? Nah, ini 0,001. Ya begini, 0, dikali dengan periodenya. Nah, untuk selanjutnya kita plotnya seperti ini caranya. Nanti saya akan jelaskan di bawah. X labelnya T values, Y labelnya YT, judulnya grafik problem 3. Ini X limit, Y limit, biar agak rapi. Jadilah seperti ini, sama trapesium. Cuma agak beda sih sama yang sinyal, ini yang sinyal diskrit. Nah, jadi penjelasan dari kenapa ini kok jadinya 20 bukan 10. Jadi kenapa saya nggak langsung nulis T gini? Kenapa nggak langsung nulis T gini? Karena ini not. Jadi perhatikan di ruang kerja ini bahwa hasil konvolusi adalah barisan dengan panjang 20.001. Kita coba panjangnya 20.001. Nah, ini 20.001 panjangnya. Nah, kalau kita langsung kalau kita langsung apa istilahnya ya, kita plotkan dengan T, ya nggak bisa tuh, karena beda apa istilahnya, beda ukuran vektornya, karena perkalian vektor kan harus sama. Maka gimana caranya biar ini juga 20.001? Ya ini, secara umum ketika kita menggabungkan dua barisan dengan panjang N1 dan N2, dua barisan yang dimaksud itu X dengan H tadi, karena X dan H masing-masing kan 10.001 dan 10.001. Hasilnya adalah barisan dengan panjang N1 plus N2 min 1, berarti 10.001 tambah 10.002 min 1, berarti 20.001. Nah, dalam problem kita ini, kan ini tadi kan sesuai yang saya bicarakan sebelumnya, kalau masing-masing X dan H itu ukuran vektornya itu 10.001 dan 10.001.
jika kedua barisan tersebut berkisar antara interval ini T1, T2 dan T3, T4. Itu maksudnya yang T1, T2 ini yang X, intervalnya yang X, dan ini intervalnya yang sinyal H, maka hasil konvolusi berkisar antara ini kan berarti kan sama-sama 0. Ini ya 10.001 tadi, 10.001 dan 10.001. Jadi plot hasilnya menggunakan ini 0T20. Kenapa kita pakai 0T20? Karena 0T20 itu sebentar, coba untuk membuktikan ya. 0T20 itu nanti panjangnya sama kayak Y ini, dia bakalan 20.001. Loh, 20.001 jadinya sama dengan Y, sehingga akhirnya mereka bisa diplot begitu. Baik, untuk problem 3 sudah terjawab. Untuk selanjutnya yakni problem 4 yaitu suatu sistem mempunyai model matematika sebagai berikut. Turunan kedua Y min 2Y turunan pertama ditambah 2Y sama dengan cos T, dengan Y0 sama dengan 1 dan Y turunan pertama 0 sama dengan 0, dengan waktu 0 maksudnya. Nah, dengan menggunakan MATLAB, gambarkan grafik YT untuk 0 sampai 6 second. Langsung saja kita jabarkan pada MATLAB. Nah, jadi ini tadi soal saya tulis ulang. Nah, berdasarkan penjelasan dari Pak Akif selaku dosen sistem linear, dari gimana ya, jadi dari persamaan ini kita harus ubah menjadi turunan yang paling besar sama dengan. Jadi di sini kan yang paling besar kan adalah ini kan. Jadi ya kita buat ini sama dengan. Jadi menjadi seperti ini nanti model matematikanya. Menjadi seperti ini. Mana? Nah, seperti ini model matematikanya. Setelah kita ubah, ini kan berarti kan kita menggunakan second order ODE kan. Pertama kita buatkan sims YT, yaitu simbol YT. Setelah itu kita buat variabel dy sama dengan diferensial y. Ya, ini nanti untuk membantu gimana? Nah, ini membantu pengkondisian. Pengkondisian di sini. Nah, ini dari sini dy, terus kita buat ODE sama dengan, sehingga ketika kita jalankan akan menghasilkan ini. Mana? Nah, ini. Ketika kita lihat ternyata sudah sesuai yang kita tuliskan secara manual. Baik, karena sudah sesuai, kita lanjutkan menulis pengkondisian. Di sini kita tuliskan sama dengan, karena agar membedakan sama dengan definisi dan sama dengan yang apa istilahnya ya, yang sama dengan, bukan yang definisi seperti itu. Jadi kondisi 1 ketika y0 sama dengan 1
Dan kondisi kedua, ketika turunan Y pertama sama dengan 0. Nah, kita gabungkan kedua kondisi ini menjadi satu. Nah, menjadi satu. Nah, jadi gini. 0, 1, turunan Y pertama sama dengan 0. Kita gabungkan. Nah, setelah itu kita langsung saja mencari solusi dari ODE ini, yaitu dengan cara Y-solve solution atau solve penyelesaian dari Y sama dengan dissolve, differential solve apa ya, dissolve ODE, kondisinya. Nah, dissolve equation 1 kondisi seperti itu. Sehingga hasil Y solusinya jadi seperti ini bersamanya. Nah, yang ini masih belum selesai karena yang diminta adalah gambarkan grafik. Ini masih persamaan YT-nya. Jadi untuk menggambarkan grafik, kita bikin dulu domain interval waktu, yakni dari 0 sampai 6 mana tadi? Nah, 0 sampai 6. Setelah itu kita masukkan persamaan ini secara manual seperti ini. 4/5 dikali eksponen pangkat T dikali seperti tadi, karena sama-sama T, yakni sama-sama vektor, titik kali cos T min 2/5 E pangkat T eksponen T sin T plus cos T dikali ini dalam kurung ada apa aja, 1/5 cos 2T plus 1/10 sin 2T. Nah, itu lanjut sebelahnya min sin T dikali seper-10 cos 2T min 1/5 sin 2T plus setengah. Udah, karena kita udah masukin, langsung saja diplot. Ini T, Y. Kita memplot T dan Y nya, sehingga dihasilkan grafik YT dari problem ini seperti ini. Solusi ODE nya sampai 6 seperti ini. Baik, lanjut ke problem 5. Untuk problem 5, suatu motor DC mempunyai model matematika dalam bentuk transfer function seperti berikut. PS sama dengan omega besar S per V besar S sama dengan KT per JS plus B LS plus R KT KM.
Dengan V adalah tegangan input motor dan omega T adalah kecepatan putar motor dalam radian per second. Jika J sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 3 kg M kuadrat, L sama dengan 0,6 gesekannya ini baik, lanjut langsung ke MATLAB. Saya tulis ulang soalnya. Di sini saya ubah milih Henry ke Henry. Ini kita sesuai. Oke. Nah, karena di sini km, jadi saya ini berdasarkan referensi ini. Jadi berdasarkan referensi yang saya dapatkan di sini itu persamaan akhirnya seperti ini. Jadi KT dan KE atau KE itu sama dengan KV. Ya, KE. KE itu sama dengan KV. Dan juga berdasarkan ini. Berdasarkan materi dari Pak Akif. Nah, di sini juga menggunakan KV ini. KT KV. Nah, dengan asumsi ini, asumsi yang saya dapat dari dua sumber, maka saya ubah model matematikanya menjadi seperti ini. Jadi KV. Baik. Oke. Dari model ini kita harus sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi ada variabelnya nanti, ini S kuadrat, ini S, dan ini konstanta. Kenapa kita harus buat menjadi model seperti ini? Jadi biar kita bisa menginputkan ini dalam bentuk vektor. Untuk menjawab problem ini saya menjawabnya dengan dua kondisi. Yakni kondisi pertama berdasarkan referensi KT dan KV. Nah, ini berdasarkan penjelasan Pak Akif dan juga dari sumber ini. Oh, ini 0,1 sih. Oke, nggak jadi. Jadi berdasarkan penjelasan Pak Akif, sini menggunakan 0,01. Oke. Pertama menggunakan KT dan KV 0,1 karena tidak tertera di sini ya KT dan KV-nya, konstanta torsi dan konstanta tegangan tidak tertera. Ya sudah, ini saya inputkan dulu yang ada di informasinya, yakni J-nya, L-nya saya jadikan Henry, mana L-nya ini, yaitu R-nya 2,6 ohm, B-nya gesekannya 0,015. Oke, sudah.
Nah, setelah itu gimana caranya membuat persamaan ini di codingan MATLAB? Caranya pakai ini, transfer function TF. Setelah itu ini yang pembilangnya, koma penyebut. Cuma karena ini satu, katanya satu, jadi nggak perlu ditulis gini, nggak apa-apa sih, jadi langsung gini boleh, seperti itu. Nah, kita generate, akan keluar hasilnya, langsung hasilnya P. Ini hasil transfer functionnya. Oh ya, ini lupa, jadi ini tadi seperti yang saya bilang, kenapa harus dibuat model seperti ini ya, karena agar bisa kita tulis dengan seperti ini. Ini JL itu sama dengan yang variabelnya S kuadrat, ini variabelnya yang S, yang ini yang konstantanya. Nah, belum selesai sampai di sini, kita ini kita kondisikan ini ketika sinyal inputnya 5 volt. Iya. Ya, pas 5 volt itu nanti berapa sih omega t nya, atau berapa sih kecepatan putar motor dalamnya. Nah, ini dengan Vt adalah tegangan motor dan omega t adalah kecepatan motor, berarti berapa sih omega t nya. Jadi tahap selanjutnya kita menentukan inputannya. Jadi sebelumnya ini kan masih domain waktu, sedangkan ini kan domain sinyal S. Jadi kita harus ubah dulu. Ini pakai rumusnya transfer function. Vt sama dengan 1 per S, karena ini 5 volt, 5 nya keluar, jadi 5 kali 1 per S dan hasilnya 5 per S. Ketika T lebih besar dari sama dengan 0. Jadi di sini saya anggap intervalnya kan 0, sebenarnya kan 0 sampai tak hingga ya, positif. Cuma saya tulis 100 saja untuk menuliskan sinyal inputnya, yaitu dengan ini, T lebih besar dari sama dengan 0. Itu untuk sinyalnya. Tapi karena sinyal 1 volt sih, tapi karena yang diminta voltnya kan 5 volt, jadi sinyal tadi harus dikalikan 5. Jadi kita plot dan udah sesuai, jadi dia konstan 5 volt sampai T nya tak hingga. Di sini saya batasi 15 saja. Oke, sudah, sinyal inputnya sudah kita buat. Nah, setelah itu kita buat kita cari omega t nya, yaitu kecepatan putarnya. Untuk mencari kecepatan putar, kita pakai fungsi LSIM, L simulation. Ini L simulation. Nah, simulation ini plot simulated time response of dynamic system. Jadi ini fungsi untuk memplot grafik radian per second dengan second. Ya, itu dalam artian ya grafik omega t nya tadi sih. Di cara menuliskannya ya LSIM
P dan T. Jadi ini tadi P itu apanya? P adalah transfer functionnya, hasil dari transfer function. Setelah itu ini sinyal inputnya. Setelah itu waktunya kan ya ini tadi kan 0 sampai saya batasi 100. DUT, iya bener. Oh itu sinyal inputnya. Oh iya benar-benar. Oke, udah. Kan ini kan masuk ke variabel kecepatan putar kan. Nah, untuk membuat sinyalnya kita ya harus plotnya T, kecepatan putar, terus line width biar tebel. Grid on, X lim Y limnya saya sesuaikan supaya bisa kelihatan lengkungannya. Title sudah. Jadi grafik problem 5 tapi dalam kondisinya radian per second. Nah, karena kecepatan putar dalam radian per second sulit dibayangkan, maka ini nanti akan diubah menjadi satuan root per menit atau RPM dengan hubungan 1 radian per second 1,5493 root per menit. Caranya kita buat variabel kecepatan putar yang baru, bukan yang baru, nilai kecepatan putar yang baru, yakni ini RPM-nya kita kali kecepatan putar. Kecepatan putar berarti kan ini kan kecepatan putar kan satuannya kan radian per second. Jadi langsung saja kita kaliin. Satu lainnya sama. Jadilah ini. Ini adalah grafik problem 5. Kondisi pertama, kecepatan motor dalam atau omega D-nya dengan apa yang namanya, sumbu X-nya itu waktu, sumbu Y-nya RPM. Jadi bisa digambarkan kan root per menit ya dari ini dan stabil di 12, sekian. Nah, lanjut kondisi kedua, parameter lainnya sama, yang membedakan cuma ini KT dan KV yang saya gunakan 0,042 karena saya ngambil dari referensi yang mana ya, kalau nggak salah yang ini 0,06 bukan. Oh, saya ingat 0,042 itu dari KT yang konstanta yang dijelaskan oleh Pak Akif saat di kelas, saya masih ingat. Yang lainnya sama, cuma ini aja yang membedakan.
sinyal inputnya juga masih sama. Di grafik problem 5 nya yang dihasilkan berbeda karena nanti konstantanya berbeda dengan kondisi pertama. Jadi seperti ini tapi dalam radian per second. Seperti tadi kita ubah ke RPM dengan cara seperti ini dan hasil akhirnya seperti ini. Baik, mungkin saya tambahkan kondisi 3 aja ya. Kondisi 3. Kondisi 3 itu tadi pakai mana ya? Pakai yang di sini 0,06. Jadi kita copy aja yang udah kita bikin tadi. Mana ya? Di sini. Apa? 0,06. Oke. Ya salah. 0,06. Oke. Lainnya sama. Kita running coba. Oke, kita keluar. Kita copy ini tadi karena yang diminta ini. Nah, yang lainnya kita copy karena yang berbeda cuma KT dan KV. Sinyal inputnya juga sama. Habis itu kita cari omega T nya tapi yang masih dalam radian per second. Oh, kacau ya. Berarti ini berapa ya kira-kira? Kita coba Y limitnya 10. Apakah udah stabil? Oh, udah. Berarti kita buat 8. Oke. Itu kita ubah. Oh, ini dulu. Kita kasih keterangan. Nah, ini setelah diubah jadi RPM, kita akan ternyata tinggi sekali. Berapa ya kira-kira? 70. Oh ya 70. Berarti ada di 60 sekian. Stabil ya. Baik. Seperti ini cara menjawab saya dari kelima problem yang diberikan. Sampai sini saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.